Halo semuanya, ni hao. Di vlogku kali ini sedikit berbeda ya dari vlogku yang sebelumnya. Kali ini vlogku aku isiin dengan suaraku biar sedikit lebih berwarna ya. Vlogku kali ini aku bangun pagi-pagi jam 4. Biasanya aku tuh suka banget minum teh sambil baca buku. Dan aku tuh punya beberapa rekomendasi buku yang bagus banget buat kalian baca. Yang pertama ini The Power of Language. Ini nih buku yang lumayan cukup terkenal dulu ya. Ini yang banyak dibaca sama Taehyung BTS ya. Ini tuh inspirasi aku banget tentang belajar bahasa asing. Dan yang kedua ini Han Kaisar Petani. Ini bukan novel tapi lebih ke buku sejarah. Aku suka banget sama buku ini. Dan ini aku ordernya yang official ya. Isi dalamnya itu tebal banget dan mungkin kalian akan pusing baca buku ini, cukup rumit ya teman-teman karena memang sejarah. Selanjutnya ini ada Qin, Kaisar Terakota. Ini tuh kaisar yang terkenal banget di Tiongkok. Dan aku suka banget baca ini karena ada tentang politik dan juga strategi-strategi pemerintahan. Dan memang aku nggak tertarik sih sama ilmu pemerintahan, tetapi buku ini membantu banget mengubah pola mindset aku dalam membuat strategi dalam hidup. Selanjutnya di sini ada Atomic Habit. Yaps, kalian pasti tahu banget ini buku. Aku suka banget. Aku udah baca buku ini berulang-ulang kali, jadi setiap lembarannya sudah habis pasti aku ulangin lagi. Dan ini aku udah sama buku Atomic Habit ini udah 1,5 tahun sih. Dan buku ini tuh bagus banget untuk kalian yang ingin membangun kebiasaan. Dan isi bukunya ini daging semua sih, kalian harus wajib banget. Kalau misalnya kalian gak ngerti bahasa Inggris, kalian bisa beli yang versi bahasa Indonesianya, banyak di toko oren. Di episode videoku kali ini lumayan spesial. Aku pengen curhat lebih banyak ke kalian terkait beberapa waktu ini aku udah jarang banget upload video konten di YouTube. Aku jarang banget aktif di YouTube. Dan bahkan mungkin teman-teman di sini yang udah lama banget stay melihat vlogku di channelku ini mungkin bertanya-tanya aku kemana dan ngapain aja, kenapa menghilang dari channel YouTube gitu loh. Tahun 2023 lalu aku sempat memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta untuk mengambil kelas bahasa Korea secara offline di Korean Sejong Institute, kalau biasanya dikenal KSI. Jadi sewaktu aku di Jakarta, aku memang gak sempat banget untuk ngevlog dan bikin konten di YouTube karena pada saat itu juga ada kendala dari aplikasi editing di laptopku. Jadi sehingga tidak memungkinkan untukku mengupload video konten di YouTube. Dan sebenarnya banyak sih momen-momen dan pengalaman yang aku dapetin selama masa aku di Jakarta dan juga Tangerang. Banyak momen-momen kenangan yang mungkin gak bisa aku lupain. Dan juga sayangnya waktu itu aku gak sempet untuk ngambil take videonya. Itu adalah penyesalan terbesarku juga, karena aku juga gak bisa melihat momen-momen itu kembali. Kalau misalnya aku upload konten di YouTube, biasanya aku masih bisa mengingat momen-momen tersebut. Aku mulai memberanikan diri untuk memutuskan merantau ke kota Jakarta di saat aku masih umur 19 tahun. Banyak banget momen-momen yang sangat-sangat berharga ketika aku masih stay di Jakarta, dan aku bersyukur banget. Aku juga pernah bekerja sebagai talent live streamer di salah satu perusahaan supplier teknologi Tiongkok yang saat itu aku kerjanya itu
sebagai marketing communication, alias kalau dalam bahasa Indonesianya sebagai sales ya teman-teman. Dan aku punya banyak banget pengalaman yang mungkin aku nggak bisa aku curahkan di dalam satu video singkat ini. Pada akhirnya ketika pada tahun 2024 Oktober aku memutuskan untuk kembali ke Riau karena memang ada beberapa problem yang aku hadapin pada waktu itu. Dan ya, saat ini aku kerja sampingan sebagai admin apoteker di salah satu apotik Kota Bengkalis. Dan ini aku bersyukur banget mendapatkan pengalaman dan dikasih kesempatan dan juga dipercayain untuk mengelola apotik. Jadi ilmu IPA-ku semasa SMA lumayan berguna ya ketika aku bekerja dan mendapatkan pengalaman baru bekerja sebagai admin apotik. Di sini juga aku biasanya selain admin apoteker, aku biasanya juga mengecek barang-barang masuk, berapa aja faktur yang masuk, dan di sini aku biasanya yang kelola. Kehidupan sehari-hariku gak hanya berhenti di aktivitas kerja aja. Biasanya setelah pulang kerja, aku tuh suka banget belajar bahasa asing. Saat ini aku tuh belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Mungkin teman-teman di sini yang pernah stay melihat vlogku sebelumnya, aku tuh udah pernah belajar bahasa Korea udah lebih dari 6 tahun. Dan tahun lalu aku pernah ikut tes bahasa Korea dan aku ngedapetin level 4. Cukup lumayan menguasai dan aku udah ngerasa ini udah cukup. Aku itu sebenarnya orangnya nggak pernah cukup mempelajari bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, karena menurutku bahasa ini adalah investasi untuk diriku di masa depan. Selain investasi untuk diri aku tuh yakin bahwa apapun yang sedang aku pelajarin saat ini akan berguna di masa mendatang. Gak cuman bahasa asing aja, apapun yang sedang kita pelajarin, apapun yang sedang kita dalamin saat ini, itu percayalah, itu adalah sebuah bentuk investasi yang kalian bentuk untuk diri kalian di masa depan. Di umur 20 tahunan adalah umur yang cocok banget buat kalian mencari jati diri. Belajarlah sebanyak mungkin yang kalian mau. Carilah pengalaman sebanyak mungkin, bangunlah relasi sebanyak mungkin, dan juga growing value kalian. Karena jujur, di saat di atas umur 30 tahunan, kita udah gak ada waktu lagi untuk mencari hal-hal yang seperti ini. Di umur sekarang, aku itu makin ngerasa bahwa aku itu lebih suka menghabiskan waktuku untuk mempelajari hal-hal baru, mencari pengalaman-pengalaman baru daripada aku menghabiskan waktu untuk hal yang gak penting. Walaupun sebuah proses itu butuh waktu, tapi aku percaya apapun yang kalian lakukan saat ini, apapun yang kalian pelajarin hari ini bakalan berdampak besar buat kalian di masa mendatang. Sekian dari vlog episode spesialku kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton videoku kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.